ana hitung rumah sing wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun Halo sobat semua, jumpa lagi dengan channel Pasar Horor PHC. Aku Anton, umurku 27 tahun. Aku belum menikah dan 4 bersaudara, aku tinggal di Surabaya. Besok pagi, aku akan berangkat ke Jakarta. Jadi sekarang aku mesti siapkan apa saja yang perlu kubawa. 2 hari lagi aku sudah mulai masuk kantor. Setelah cuti 5 hari untuk mengunjungi orang tuaku di kota kelahiranku, Surabaya. Walau besok hari Sabtu, aku berharap penumpang keretanya tidak banyak. Sama halnya saat aku pulang ke Surabaya 5 hari yang lalu. Kondisi ini gara-gara COVID-19 yang belum juga hengkang dari negeri ini. Aku sudah standby di stasiun Pasar Turi sejak jam 8 tadi. Ada chat WhatsApp masuk. Kulihat ternyata dari teman kerjaku yang juga berasal dari Surabaya. Namanya Haryadi. Aku biasa memanggilnya cukup dengan Yad atau Yadi. "Yo opo rek, situ berangkat saiki ta?" tanya Yadi. "Iyo cuk, nek meneh kemepetan ambek Senen. Iki aku wis ono nang jero stasiun," balasku ke Yadi. Artinya, "Iya cuk, kalau besok terlalu dekat sama Senin, ini aku sudah di stasiun." "Yo wis ton, hati-hati nang dalan, sampai ketemu nang kantor," balas Yadi. Kondisi langit mendung tapi belum menunjukkan tanda mau turun hujan. Aku berjalan dari peron menuju gerbongku, lalu ku cari bangku nomor 7 sesuai yang tercetak pada tiketku. Setelah aku letakkan tasku di bagasi atas, kemudian aku duduk dengan santai. Ada 1-2 orang yang melintas di gerbongku menuju ke gerbong lain, sementara hanya aku saja yang ada di gerbong ini. Kuliah jam tanganku menunjukkan pukul 8.39. Masih lama, pikirku. Aku searching di Google, aku ketik cerita horor terbaru, muncul banyak pilihan. Aku klik yang teratas, aku mulai membaca cerita dengan judul boneka manekin. Tidak lama kemudian, ada 8 orang lewat di gerbongku. Mereka berpakaian rapi, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka kurang lebih seumuranku. Semuanya memakai semacam jas warna hitam dengan bawahan hitam juga. Ini mereka satu perusahaan kayaknya. Dan ternyata mereka duduk di gerbongku, tepatnya di bangku depan. Selisih beberapa bangku dari tempat dudukku. Aku lanjutkan kembali membaca cerita di HP-ku. Kira-kira 2 menit berselang, ada penumpang yang lewat lagi. Mereka berenam, juga berpakaian sama dengan yang 8 orang tadi. Pasti mereka juga temannya, pikirku. Dan benar saja, mereka menempati bangku yang berdekatan. Baru saja aku mau meneruskan membaca cerita, terdengar suara dari speaker stasiun bahwa kereta akan segera berangkat. Aku bergumam lirih, Bismillahirrahmanirrahim, dan bertepatan kereta mulai bergerak maju ke depan. Aku lihat di jendela sebelah kiriku, rupanya sedang gerimis. Maskerku yang sejak dari rumah aku pakai, aku lepas dan aku kantongin. Lagi pula, gak ada orang yang duduk di sekitarku. Hanya ada 14 orang itu saja, dan itu pun mereka duduk cukup jauh dari tempatku. Aku masih melihat di luaran sana dari balik kaca jendela kereta. Sesekali aku lihat mereka saling mengobrol. Terlihat juga ada yang tertawa, namun aku tidak bisa mendengar mereka. Mungkin karena jarak kami cukup jauh. Kemudian ku ambil makanan yang sudah aku taruh di meja lipat bangku aku. Peyek kacang memang kegemaranku. Ibuku memberiku cukup banyak. Katanya biar bisa sekalian untuk dimakan di kosku saat aku sudah di Jakarta. Tak terhitung berapa peyek yang ku makan, kulihat kembali di luar jendela tidak gerimis, cukup terang. Kayaknya hujan yang tidak merata. Kereta sudah di pinggir kota, tepatnya di Surabaya Barat sisi luar.
Terlihat mereka yang berpakaian serba hitam itu masih saling ngobrol, bahkan menunjukkan mereka lagi tertawa. Tapi sekali lagi, tidak sedikit pun aku bisa mendengar suara mereka, dan ini sungguh aneh. Mirip dengan pantomim, ada gerakan tubuh dan mulut namun tanpa suara, padahal suasana dalam gerbong cukup senyap. Lalu aku berdiri menuju ke toilet yang letaknya di arah belakangku. Lega rasanya setelah menuntaskan semua yang kutahan sejak tadi. Lalu pintu toilet aku buka kembali dan jreng. Di depan pintu toilet sudah ada orang yang ngantri. Seorang cewek cakep dengan rambut pendek ala polwan, bajunya serba hitam. Dia tersenyum tipis padaku. Aku membalasnya dengan senyuman sambil berkata, "Silakan, Mbak." Dia melihat wajahku sebentar lalu mengangguk saja, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Aku duduk kembali di tempatku sambil kembali mengunyah payaknya ibu yang renyah. Sesekali kulihat mereka yang masih terus nampak bercakap-cakap walau tanpa suara. Tak lama, cewek yang tadi lewat di sampingku, dia menoleh ke aku sambil memberi senyuman tipis. Aku pun membalas senyuman itu. Aku segeralah berbasa basi. "Surabayanya di mana, Mbak?" Namun Mbak itu tetap jalan menuju tempatnya tanpa menjawab pertanyaanku. Sungguh cantik cewek itu, pikirku. Aku jadi naksir deh pada dia. Aku tersenyum dalam hati. Apa dia malu ya, makanya tidak mau ngomong denganku, pikirku. Aku mau datangi, tapi nanti akunya dikira kegatelan. Jadi aku urungkan untuk mendekati rombongan yang aneh itu. 3 cewek, 11 cowok. Dalam rangka apa ya mereka jika ini urusan perusahaan? Nanti sajalah, aku akan nyamperin cewek itu, kata dalam hatiku. Beberapa saat kemudian, 1 cewek dan 1 cowok dari mereka lewat di sampingku, tapi bukan cewek yang tadi. Kutatap wajah mereka, nampak kaku dan sedikit pucat. Mereka berdua tetap dengan pandangan lurus ke depan, terus berjalan ke arah gerbong di belakangku. Penasaranku mulai sedikit mengembang. Aku coba menunggu mereka berdua lewat di sampingku, biar aku akan sapa yang cowok. Pintu penghubung antar gerbongku dengar bergeser, berarti ada yang lewat. Ternyata benar, ada petugas kereta mau memeriksa tiket sambil dikawal oleh 2 petugas polisi bersenjata laras panjang. Setelah memeriksa tiketku, mereka berjalan ke arah depan. Dan aku jadi berpikir dalam hati, kenapa petugas tersebut terus berjalan ke gerbong lain tanpa memeriksa tiket rombongan itu? Bahkan petugas dan 2 polisi itu juga tidak menoleh pada mereka, seolah-olah mereka tidak ada. Apa rombongan tersebut juga pegawai KAI? Bila iya, mengapa juga tidak menyapa rombongan itu? Aku sungguh tidak mengerti akan hal ini. Di saat kereta melewati stasiun Kota Lamongan, aku beringsut dari tempat dudukku menuju gerbong restorasi yang letaknya tepat 2 gerbong di belakang gerbongku. Aku tahu soalnya sewaktu di stasiun Pasar Turi tadi, aku melewati gerbong restorasi saat mencari gerbong tempat dudukku. Hanya ada 2 orang di gerbong sebelum gerbong restorasi. Dan aku sempat bertanya pada penumpang tersebut, apakah tadi melihat ada 2 orang cowok cewek yang lewat. Penumpang itu menjawab tidak ada. Hanya petugas pemeriksaan tiket dan 2 anggota polisi yang lewat tadi. Ya udah, aku melanjutkan menuju gerbong restorasi. Sepi sekali di gerbong restorasi ini, hanya ada aku sendiri. Lalu aku duduk, sambil tanganku mengambil menu makanan yang tergeletak di meja makan. Kupilih nasi rawon dan teh hangat, lalu aku letakkan kembali di meja sambil menunggu petugas restorasi. Betapa terkejutnya aku ketika melihat ke belakang, ada seorang ibu bersanggul dan berkebaya serba hitam, sedang menghadap ke arah jendela. Aku hanya bisa melihat punggungnya saja. Sepertinya ibu itu sedang melamun. Buktinya, walau melihat arah luar kereta, namun tidak menengok atau fokus melihat apapun. Padahal kereta lagi lewat pinggir suatu desa. Ada rumah, ada sawah, ada kebun, tapi tidak ada satupun yang ibu itu lihat. Suasana memang agak mencekam karena di luar sedang hujan lebat. Perlahan aku dekati ibu itu untuk aku tanyain kemana petugas restorasi. Bu, numpang tanya, kataku. Namun ibu itu diam saja dan tidak bereaksi. Aku coba lebih mendekat ke arah sampingnya agar aku bisa melihat wajah ibu ini. Tak kuduga justru bertepatan ibu itu menoleh ke arahku.
Dan di saat itu aku sungguh kaget dan takut luar biasa. Mukanya penuh darah dan luka, matanya lepas sebelah, tapi bola matanya masih menggantung di bawah kelopak matanya. Aku balik badan dan langsung spontan berlari sekenanya. 2 gerbong telah aku lewati dan ternyata arahku salah. Aku justru makin menjauhi gerbong tempat dudukku. Aku baru berhenti berlari ketika tanganku ditarik oleh petugas kereta. "Ada apa mas? Kok sampean lari ketakutan gitu?" Ada hantu pak di gerbong restorasi." Nafasku masih tersengal, namun petugas tersebut segera mengajakku ke arah gerbong restorasi. Sesampai di situ, aku diberi segelas air putih. Aku langsung menenggaknya sampai habis sambil mataku melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Termasuk hantu tadi juga tidak ada. Yang ada hanyalah kami berdua. "Sampean di gerbong berapa?" tanyanya lagi. "Di gerbong arah depan, Pak," sambil jariku menunjuk arah yang kumaksud. Kemudian petugas itu bilang bahwa aku keliru. Justru gerbangku itu yang paling belakang setelah gerbong genset. Seketika itu juga aku jadi bingung. Kemudian aku pamit menuju gerbongku. Kususuri gerbong demi gerbong, dan akhirnya tibalah aku di gerbong di mana tempatku berada. Kutengok di bagasi, barangku tidak berubah sedikit pun. Aku menghela nafas panjang, lalu aku ambil botol minumku sambil melihat ke arah depan, di mana 14 orang tersebut berada. Mereka masih juga seperti tadi, masih mengobrol dan bercanda, namun tetap tanpa suara. Sebentar kemudian ku tengok dari jendela, kira-kira sampai di mana saat ini. Tapi aku tidak melihat tanda-tanda yang aku tahu, semua hanya sawah. Lalu aku buka HP-ku, dan aku buka Google Maps untuk menunjukkan lokasiku saat ini. Posisi keretaku ada di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lalu aku tutup kembali HP-ku. Aku kembali memandangi ke arah jendela. Aku jadi terkejut, karena arah jalannya kereta kok jadi terbalik. Dengan buru-buru aku buka kembali Google Maps, lalu aku perhatikan gerakan titik di mana aku berada. Arahnya sih sudah benar, bergerak perlahan ke arah barat. Namun, kok aku jadi duduknya terbalik, seolah-olah gerbong ini diputar. Ku tengok arah belakangku, lorong-lorong gerbong terlihat semua, mungkin kebetulan jalannya lurus. Lalu aku lihat arah sebaliknya, terlihat gerbong terakhir, yakni gerbong genset. Pusing aku dibuatnya. Aku jadi parno. Aku mau putar arah tempat dudukku, tapi aku takut, karena posisi mereka jadi di belakangku. Biar gini aja deh. Tak lama, kereta melaju membelah kota Semarang, yang berarti kereta akan berhenti. Kok berhenti sih? Tak lama, kereta melaju membelah kota Semarang, yang berarti kereta akan berhenti di stasiun Tawang. Akhirnya kereta masuk area stasiun Tawang. Tapi, kenapa kereta ini tidak mengurangi kecepatannya? Kenapa tidak berhenti walau sebentar? Kereta ini melintas begitu saja, meninggalkan stasiun Tawang. Aku makin curiga, ada apa dengan kereta yang aku tumpangi ini? Aku mulai merasa ngantuk berat, jadi sebaiknya aku tidur sebentar. Aku pejamkan mataku, tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara ramai sekali, dan suara itu berasal dari rombongan tersebut. Ada yang terbahak-bahak, ada yang teriak, ada yang mengobrol namun bicaranya pada keras banget semua. Aku ambil headsetku di tas lalu aku pakai. Aku kembali merasa nyaman banget. Aku jadi lupa semua yang kualami tadi, hingga akhirnya aku terbangun. Kuraba di telingaku nggak ada headset, HP-ku juga nggak ada. Aku berdiri, kubuka tasku, HP dan headsetku masih ada di dalam tas. Lalu kusadari bahwa suasana masih senyap banget. Aku duduk kembali sambil berpikir, ternyata suara rame-rame tadi hanya mimpi semata. Kulihat lagi rombongan itu, mereka masih juga seperti tadi. Ada yang ngobrol dan ada yang bercanda, tapi tanpa sedikit pun terdengar suara. Aku jadi sadar, berarti dari Surabaya, aku dan rombongan itu sama-sama menghadap ke belakang. Aku sempat mikir mau pindah gerbong aja. Kalau perlu gerbong yang paling depan deh, persis setelah lokomotif. Perutku mulai berbunyi, tandanya waktu makan siang. Aku bangkit dari duduk,
ambil HP di tas lalu berjalan ke arah gerbong restorasi. Aku melewati 2 gerbong untuk sampai di gerbong tempat makan. Begitu masuk di gerbong makan, aku langsung bertemu dengan petugas restorasi. Aku minta nasi rawon dan 1 botol air mineral ukuran kecil. Dalam sekejap, makanan sudah diantar ke mejaku, dan tentunya aku langsung menyantapnya dengan lahap. Setelah selesai makan dan membayar, aku mau kembali ke gerbongku. Begitu aku hendak berdiri, kulihat cewek yang bertemu di depan toilet itu masuk gerbong makan. Rupanya si cantik mau makan nih, pikirku. Tapi mengapa sendirian? Dia duduk selisih 1 meja dengan mejaku. Aku pun mengurungkan niatku untuk kembali ke gerbongku. Kulirik dia, jujur memang dia cantik banget. Lalu aku membuka obrolan. "Kenalan ya mbak, aku Anton. Namamu siapa?" Dia tersenyum tipis lalu menjawab, "Lumi." Aku heran dengan nama yang dia sebutkan. Lalu aku menyeletuk dengan memastikan, "Namamu Lumi?" Dia hanya mengangguk sedikit. "Kamu tinggal di Jakarta atau Surabaya, Mbak Lumi?" Dia merespon dengan menuju ke bawah. "Rumahku di sini." Aku tertawa kecil sambil bilang padanya untuk jangan bercanda. Namun, cewek itu tetap bilang kalau rumahnya di sini. Aku langsung merinding. Ku tengok petugas restorasi sudah tidak ada. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari ke arah gerbongku sambil berteriak minta tolong. Begitu sampai di gerbongku, aku tarik tasku dan hendak lari kembali ke arah depan. Namun dengan serentak rombongan itu menoleh ke aku. Aku jadi tertegun, dan terlebih lagi setelah aku perhatikan mukanya, semua mukanya hancur dan penuh darah. Aku berteriak minta tolong sekuatnya sambil mulai berlari menjauhi mereka. Aku terus berlari melewati 2 gerbong hingga aku masuk ke gerbong makan. Namun aku semakin takut. Di situ sudah ada rombongan tadi, termasuk Lumi. Aku terobos mereka dengan nekat. Aku terus berteriak minta tolong sambil terus berlalu ke arah lokomotif. Kira-kira 2 gerbong sudah aku lewati, dan mendadak aku berhenti setelah di hadapanku ada 2 orang polisi berdiri. Tenagaku terasa habis, seperti tulangku sudah dilolosi tanpa sisa. Aku jatuh terduduk. Salah seorang polisi tiba-tiba bilang ke aku, "Jangan takut mas, saya ada di sini dan akan selalu di sini." Aku mulai bertenaga setelah mendengar perkataan polisi tersebut. Aku tatap kedua polisi itu. Belum sempat aku bilang mohon pertolongannya, polisi itu kembali bicara padaku. "Siap mas, kami semua selalu di sini, karena rumah kami di kereta ini," sambil menunjuk ke 14 orang itu. Aku merasa gelap dan tidak ingat apa-apa lagi. Aku mulai siuman ketika seorang dokter menusuk lenganku dengan jarum suntiknya. Lalu aku dihampiri oleh seorang polisi yang menerangkan bahwa aku diketemukan tergeletak di gerbong kosong dan lama tidak terpakai di stasiun Cirebon. Dan sekarang ini, aku sedang dirawat di rumah sakit Cirebon juga. Beberapa saat kemudian ku ambil HP-ku, ku telepon temanku Yadi, tidak bisa. Aku telepon ibuku juga tidak bisa. Aku telepon ayahku juga tidak bisa. Aku sedang berpikir, apakah aku sudah mati? Sampai di sini ceritanya. Stay tune terus di channel ini. Bye.